Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para penonton. Di sini saya akan membuat video ya, yang dimana video ini akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Oke, dan di sini juga saya ingin membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester atau UAS pada Universitas Siber Asia. Dan sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Septiano Dikusuma dari Prodi Sistem Informasi SI 204 Universitas Siber Asia. Dan di sini juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Sistem Operasi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, ya ini adalah apa itu sistem operasi dan jelaskan fungsi dari sistem operasi tersebut. Oke, langsung saja. Untuk sistem operasi atau disingkat SO ya, sistem operasi adalah perangkat lunak esensial ya, yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program-program lain. Fungsi utama dari sistem operasi sendiri itu adalah meliputi manajemen proses, memori, kemudian perangkat keras, sistem file, keamanan antarmuka pengguna, dan jaringan. Oke, dalam manajemen proses sendiri, sistem operasi mengatur penjadwalan proses, multitasking, dan sinkronisasi antar proses. Oke, untuk manajemen memori, sistem operasi mengalokasikan dan melepaskan memori sesuai kebutuhan proses serta menggunakan memori virtual untuk memperluas kapasitas memori utama. Dalam hal perangkat keras, sistem operasi menggunakan driver untuk berkomunikasi dengan perangkat dan mengatur proses input ataupun output. Oke, sistem operasi sendiri juga mengatur penyimpanan data dan memastikan keamanannya melalui manajemen sistem file. Keamanan dan proteksi adalah aspek penting lainnya, di mana sistem operasi membatasi akses ke sumber daya berdasarkan hak akses pengguna dan memonitor aktivitas sistem untuk mencegah ancaman keamanan antara pengguna baik grafis GUI maupun berbasis teks atau command lines ya, atau CLI biasanya. Oke, disediakan oleh sistem operasi untuk memudahkan interaksi antara pengguna dan komputer, seperti halnya kita menggunakan komputer pada biasanya ya dimana itu adalah sistem operasi yang dimana untuk mengatur semua kegiatan dalam menggunakan komputer itu. Oke, selain itu manajemen jaringan memungkinkan komunikasi dan konektivitas antar komputer dalam jaringan, serta mengatur berbagai protokol untuk memastikan transmisi data yang aman dan efisien. Dengan semua fungsi ini, sistem operasi menjadi komponen kunci yang memastikan komputer dapat beroperasi secara efektif dan aman. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, yang ini sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Oke, karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Untuk yang sistem operasi open source, yang pertama, yang ini ada keterbukaan kode sumber. Ya, kode sumber tersedia untuk umum, memungkinkan siapa saja untuk melihat, memodifikasi, dan mendistribusikan ulang perangkat lunak tersebut. Kemudian yang kedua, yang ini ada transparansi ya. Karena kode sumber terbuka, pengguna juga dapat memeriksa dan memahami bagaimana sistem operasi bekerja dan mendeteksi adanya bug atau kerentanan keamanan pada komputer itu. Kemudian yang ini ada yang ketiga, yang ini ada kolaborasi komunitas ya, yang dimana pengembangannya seringkali dilakukan oleh komunitas besar pengembang yang berkontribusi dan memperbaiki kode. Oke, yang bisa mempercepat perbaikan dan pembaruan. Oke, seperti contohnya komunitas pada Facebook bisa ya, dan macam-macamnya. Oke. Selanjutnya yang ini ada biaya rendah ya, yang dimana biasanya gratis untuk diunduh dan digunakan. Meskipun dukungan profesional mungkin memerlukan biaya ya. Oke, kemudian selanjutnya yang ini fleksibilitas dan kustomisasi. Oke, di sini pengguna dapat memodifikasi sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka, memberikan fleksibilitas tinggi dalam penggunaannya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada keamanan. Dengan banyak mata yang memeriksa kode sumber,
kerentanan keamanan seringkali lebih cepat ditemukan dan diperbaiki. Kemudian selanjutnya untuk yang open source, contohnya yang ini ada Linux, FreeBSD, dan OpenSolaris. Baik, selanjutnya untuk yang sistem operasi closed source ya, yang dimana kode sumber ini tertutup ya, yang dimana kode sumber tidak tersedia untuk umum. Hanya pengembang internal atau pemilik hak cipta yang memiliki akses ke kode tersebut. Kemudian selanjutnya ini kurang transparansi ya. Pengguna tidak dapat melihat atau memodifikasi kode sumber sehingga tidak ada cara untuk memverifikasi bagaimana perangkat lunak berfungsi secara internal. Ya. Jadi lebih tertutup untuk yang closed source ini. Kemudian selanjutnya ya ini pengembangan terpusat ya. Yang dimana pengembangan dan pemeliharaannya dilakukan oleh satu perusahaan dan kelompok kecil pengembang yang mengontrol rilis dan pembaruan perangkat lunak. Oke. Kemudian yang ini selanjutnya ada biaya ya. Oke, biaya sendiri ini biasanya memerlukan lisensi berbayar ya, karena tidak murah untuk digunakan, yang bisa termasuk biaya satu kali atau biaya berlangganan ya, atau subscriber ya, subscribe pada komunitas tertentu. Kemudian untuk dukungan profesional biasanya disertai dengan dukungan teknis dari perusahaan pengembang yang dapat memberikan bantuan yang lebih cepat dan terorganisir. Kemudian selanjutnya untuk keamanan. Keamanan seringkali diurus oleh tim pengembang internal dan pengguna harus menunggu pembaruan resmi untuk perbaikan kerentanan. Adapun juga contohnya ya, ada Microsoft Windows, Mac OS, dan Oracle Solaris. Oke. Kedua jenis sistem operasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pilihan antara open source dan closed source sendiri seringkali tergantung pada kebutuhan ya, kebutuhan, preferensi, dan anggaran pengguna atau organisasi dalam sebuah perusahaan atau freelance. Oke, selanjutnya pada pertanyaan yang ketiga ya, yang dimana gambarkan skema dasar sistem komputer. Oke, berikut ini untuk skema gambar dari sistem komputer. Oke, baik. Untuk gambaran dari skema dasar sistem komputer kurang lebih seperti ini ya, yang dimana di sini ada unit input, CPU, register, unit memori, unit output, unit penyimpanan, kemudian bus system. Oke, untuk yang pertama ya ini ada unit input ya, yang dimana suatu perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Kemudian setelah ke unit input, kemudian kita ke proses ya, unit proses, atau bisa di dalam CPU atau ALU dan CU, yang dimana CPU di sini Central Processing Unit ya, yang dimana otak dari komputer yang melakukan operasi aritmatika dan logika, serta mengendalikan dan mengkoordinasikan semua unit lain dalam komputer. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, yang dimana melakukan operasi aritmatika dan logika. Semua dalam di sini ya. Kemudian ada CU juga, atau Control Unit, mengendalikan aliran data dan instruksi di dalam CPU. Setelah itu ada register, yang dimana register sendiri penyimpanan kecil dan cepat di dalam CPU, yang digunakan untuk menyimpan data sementara dan instruksi. Setelah dari unit proses, langsung ke unit memori ya, atau unit memori sendiri ya, ini ada memori utama dan memori sekunder ya. Oke, untuk memori utama sendiri penyimpanan sementara yang cepat dan volatil untuk data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Dan di sini juga ada RAM dan ROM, yang dimana RAM sendiri random access memory atau memori sementara ya, yang dapat diakses secara acak oleh CPU. Kemudian di sini ada juga ROM, yang dimana read only memory atau memori non volatil yang menyimpan firmware dan instruksi penting lainnya. Kemudian setelah dari memori utama lanjut ke memori sekunder, yang dimana penyimpanan permanen untuk data dan program yang tidak sedang diproses secara langsung oleh CPU. Contohnya ada HDD atau SSD, atau hard disk atau SSD, solid state drive, kemudian ada CD atau DVD dan lain-lain. Setelah dari unit memori, kemudian ada unit output, yang dimana perangkat yang digunakan untuk menampilkan atau menghasilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer, seperti monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Seperti contohnya speaker,
ya, yang dimana kita inputkan suara kita akan memunculkan di unit output ini. Kemudian ada keyboard yang dimana kita ketik suatu huruf ya, semisal A, dia akan menampilkan huruf tersebut pada unit output. Oke, dari unit output kemudian ada unit penyimpanan ya, atau storage, yang dimana untuk unit penyimpanan ya, ini ada internal storage dan external storage. Untuk internal storage sendiri yang dimana bagian dari memori utama atau memori sekunder yang berada di dalam komputer. Dan untuk external storage, penyimpanan tambahan yang berada di luar komputer seperti USB drive, external hard drive, dan lain-lain. Kemudian setelah dari unit penyimpanan, dia langsung ke bus system ya, yang dimana bus system sendiri ini ada data bus, address bus, dan control bus. Yang dimana untuk yang data bus mengangkut data antara komponen komputer. Kemudian untuk address bus mengangkut informasi tentang lokasi data dalam memori. Dan selanjutnya ya ini ada control bus ya dalam bus system sendiri, yang dimana mengangkut sinyal kontrol antara komponen komputer. Oke, selanjutnya pada pertanyaan keempat ya, yang dimana pertanyaannya adalah jelaskan apa itu perangkat input, proses, output, dan memori beserta perangkatnya. Oke, yang pertama ya ini ada perangkat input ya, atau bisa juga dikatakan alat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Contoh perangkat input meliputi yang pertama ada keyboard ya, yang dimana digunakan untuk memasukkan teks dan perintah dengan menekan tombol. Seperti halnya kita semisal di keyboard kita mengetik A maka memunculkan huruf A. Oke, kemudian ya ini ada mouse ya, yang dimana alat penunjuk yang digunakan untuk mengarahkan kursor dan memilih objek pada layar. Kemudian selanjutnya ini ada scanner ya, yang dimana mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Dan selanjutnya ya ini ada mikrofon ya, yang dimana mengubah suara menjadi sinyal digital untuk diolah oleh komputer. Kemudian selanjutnya ya ini ada webcam ya, yang dimana mengambil gambar atau video yang kemudian dapat diproses oleh komputer. Oke, selanjutnya ya ini ada perangkat proses ya, yang dimana perangkat proses merupakan komponen yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi program dan melakukan operasi komputasi. Komponen utama dalam unit proses meliputi CPU atau Central Processing Unit ya, atau otak dari komputer yang melakukan operasi aritmatika, logika, dan kontrol. Kemudian ada ALU ya, atau Arithmetic Logic Unit, yang dimana yang melakukan operasi aritmatik dan logik. Kemudian ada CU, Control Unit, yang mengontrol aliran data dan instruksi dalam CPU. Kemudian ada GPU atau Graphic Processing Unit ya, yang dimana mengolah dan merender grafik, terutama digunakan dalam aplikasi grafis dan game. Oke, kemudian ada motherboard, yang dimana papan utama yang menghubungkan semua komponen komputer dan memungkinkan komunikasi antar perangkat. Oke, selanjutnya ini ada perangkat output ya, yang dimana perangkat output merupakan alat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses komputasi kepada pengguna, atau hasil dari apa yang sudah diinputkan pada perangkat input. Oke, misal contoh untuk perangkat output ya, ini monitor menampilkan informasi visual seperti teks, gambar, dan video yang sudah diinputkan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ada printer ya, yang dimana menghasilkan salinan fisik dari dokumen atau gambar digital. Kemudian selanjutnya ini ada speaker ya, yang dimana mengubah sinyal digital menjadi suara. Kemudian ada proyektor menampilkan gambar atau video pada permukaan besar seperti layar atau dinding ya. Kemudian selanjutnya ini ada memori ya, yang dimana memori adalah komponen yang menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh CPU. Terdapat dua jenis memori utama ya, ini ada memori utama dan memori sekunder. Oke, untuk memori utama atau primary memory ya, atau memori sementara yang digunakan oleh CPU untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Ya, ini ada RAM atau Random Access Memory ya, yang dimana memori volatile yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Kemudian ada ROM yang dimana Read Only Memory ya, atau memori non volatile yang menyimpan firmware dan instruksi penting lainnya yang dibutuhkan saat booting. Kemudian selanjutnya ya ini masuk ke memori sekunder atau secondary memory ya,
yang dimana penyimpanan permanen. Penyimpanan permanen untuk data dan program yang tidak sedang diproses ya secara langsung oleh CPU. Contohnya ada hard disk drive atau bisa disingkat HDD yang dimana penyimpanan magnetik dengan kapasitas besar. Kemudian ada SSD atau solid state drive yang dimana penyimpanan flash yang lebih cepat dari HDD atau hard disk drive. Kemudian ada juga optical disk ya, atau CD atau DVD ya, yang media penyimpanan optik yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk cakram. Oke, selanjutnya ini ada USB flash drive ya, atau perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash. Oke, selanjutnya ya ini pertanyaan kelima, jelaskan langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu 22. Oke, jadi di sini saya ingin memilih untuk Windows 10. Oke, berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menginstal Windows 10. Oke, baik. Di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menginstal Windows 10. Sebelum lanjut, mari kita bahas mengenai Windows 10 ya. Untuk Windows 10 sendiri merupakan sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga sistem operasi Windows NT. Diperkenalkan pada tanggal 30 September 2004, dirilis pada 29 Juli 2015 dan pada November 2015. Oke, untuk penginstalan Windows 10 sendiri, yang pertama pastikan komputer atau laptop sudah memenuhi syarat ya. Memenuhi dari hardware agar performanya tidak mengecewakan. Jika hardware sudah sesuai, pastikan juga beberapa persiapan yang seperti halnya alat dan bahan ya, atau bisa juga sebelum itu kita meng-backup data-data penting yang ada. Oke, untuk alat dan bahannya, apabila yang akan diinstal Windows adalah laptop, siapkan charger untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kemudian yang selanjutnya ya ini pastikan hardware yang digunakan dalam keadaan baik. Oke, selanjutnya ya ini adalah mempersiapkan installer Windows 10 ya, baik berupa DVD atau flash disk. Oke, untuk selanjutnya yang ini masuk pada langkah-langkah ya. Oke, kurang lebihnya seperti ini untuk tampilan Windows 10 ya. Oke, langkah pengerjaannya yang pertama ya ini masukkan media installer Windows 10 yang digunakan ya, atau flash disk atau DVD. Dan itu kita nyalakan komputer ya, yang pastinya. Oke, lalu masuk dulu ke BIOS untuk mengatur flash booting. Caranya ketika komputer baru menyala, tekan tombol F2 atau beberapa komputer ada yang menggunakan tombol Del untuk masuk ke BIOS. Kita sesuaikan ya. Setelah disetting firstboot-nya, tekan F10, save and restart. Kemudian akan booting melalui media installer Windows. Dan jika muncul press key any key to boot from CD or DVD, tekan sembarang tombol, kemudian akan dilanjutkan untuk proses. Oke, setelah kita tahu untuk tampilan Windows 10 seperti ini, dan selanjutnya yang tahapan langkah kedua yang ini adalah memilih bahasa ya atau language untuk menginstal, time and currency format, dan keyboard or input method. Jika sudah, kemudian kita klik next ya, atau bisa juga langkah ini kita sebut pemilihan bahasa saat proses install. Oke, selanjutnya yang ini persiapan install Windows 10 ya. Dan kita klik install saja, install now. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Stop is starting atau menunggu saja sampai proses berlanjut. Yang dimana ini memulai penginstalan ya. Oke, selanjutnya masukkan serial number yang dimiliki. Jika tidak mempunyai, langsung skip saja. Atau tahapan ini bisa disebut penginputan serial number. Oke, jika sudah skip, pada bagian ini kita memilih Windows 10 Pro dan kebetulan hanya tersedia yang versi 32 bits ya, atau kali 86. Oke, kita sesuaikan dengan pilihan masing-masing ya. Oke, jika sudah kita next, atau bisa juga ini pemilihan arsitektur 32 atau 64 bit. Oke, kemudian untuk selanjutnya ini ketentuan dan lisensi penginstalan ya. Oke,
Kemudian kita langsung saja beri centang pada opsi I accept the license terms, lalu klik next. Oke, selanjutnya ya ini pemilihan opsi upgrade dan install. Oke, pada bagian ini terdapat dua pilihan ya, yaitu upgrade dan custom. Oke, karena ini hanya menginstal ulang komputer, jadi kita memilih untuk custom. Oke, selanjutnya ya ini pembagian partisi ya. Oke, yang dimana di sini harus berhati-hati, khususnya untuk yang masih pertama kali, karena jika salah bisa-bisa data yang kita punya akan hilang. Oke, selanjutnya kita next. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Pada contoh ini kita sudah membagi hasil partisi dari masing-masing drive ya. Oke, harddisk yang digunakan masih kosong, berarti tidak saya bebas membagi-bagi space-nya. Saya menyarankan untuk membaginya minimal 2 partisi ya. Yang pertama untuk drive C untuk sistem, yang kemudian untuk drive D bisa digunakan untuk menyimpan data-data pribadi. Oke, jika sudah, kemudian kita next ya. Kita next. Oke. Kemudian di sini proses install ya, atau jika pada komputer sebelumnya sudah ada sistem operasi, kita hanya perlu memformat partisi tempat di mana sistem diinstal sebelumnya ya. Selanjutnya adalah serangkaian proses pengalokasian file-file Windows dari media installer ke hard disk. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, jika sudah, nanti komputer akan meminta merestart sendiri. Klik saja untuk restart now ya, atau tahapan restart komputer. Oke, kemudian jika komputer sudah restart, bisa mengeluarkan media installer dari komputer. Kemudian tunggu semua prosesnya sampai benar-benar selesai ya. Dalam tahap ini komputer mungkin akan beberapa kali restart. Kita biarkan komputer sedang menyesuaikan sistem dengan hardware yang ada. Oke. Kemudian masukkan serial number ya jika diminta. Jika belum punya, klik saja do this later. Oke. Jika sudah, kemudian akan diarahkan ke pilihan ini ya. Pilih on it, kemudian klik next. Kita memilih on it karena hanya untuk pribadi. Oke, selanjutnya untuk pembuatan akun pada PC, yang dimana kita bisa memasukkan username, password, dan hint. Untuk pengingat jika lupa password, jika sudah, klik next. Oke, sebelumnya itu kita tunggu ya sebentar, tidak lama kemudian kita masuk ke Windows 10 yang menandakan telah berhasil menginstal Windows 10 di komputer atau laptop. Oke, kurang lebih seperti ini ya untuk penginstalan telah selesai. Oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini untuk Windows 10. Oke, mungkin itu saja langkah-langkah penginstalan Windows 10. Oke, bisa juga dipraktekkan ya oleh bagi yang awam. Bisa digunakan untuk install ulang atau mungkin upgrade sistem operasi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.